media penyebaran bagi mikroorganisme. Udara tidak mengandung komponen nutrisi yang penting untuk mikroba. Adanya mikroba di udara kemungkinan terbawa oleh debu, tetesan uap air kering, ataupun terhembus oleh tiupan angin. Udara dibagi menjadi dua bagian, yaitu udara di luar ruangan dan udara di dalam ruangan. Staphylococcus aureus termasuk bakteri halofilik. Bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri gram-positif, bersifat non-motil, berbentuk kokus yang anaerob fakultatif, dan tidak membentuk spora. Suhu pertumbuhannya berkisar antara 7 derajat Celcius hingga 48 derajat Celcius, dengan pertumbuhan optimal terjadi pada suhu 37 derajat Celcius. Bakteri ini tumbuh pada kisaran nilai pH 9,3. Staphylococcus aureus dapat menyebabkan infektif endokarditis akut. Infektif endokarditis adalah infeksi lapisan dalam pembuluh darah dan jantung. Bakteri Staphylococcus aureus juga dapat menyebabkan infeksi pada vagina sapi. Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri patogen oportunistik pada permukaan mukosa yang menyebabkan banyak infeksi akut dan kronis seperti cervitis, vaginitis, dan endometritis. Tercemarnya ikan asin oleh bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat digunakan sebagai indikator dari pengolahan makanan yang tidak higienis. Cemaran bakteri ini terjadi akibat aktivitas air yang terdapat pada tubuh ikan pada saat proses pengeringan yang dilakukan kurang baik. Gejala yang ditimbulkan apabila keracunan bakteri Staphylococcus aureus adalah muntah, nyeri perut, dan diare. Pencegahan kontaminasi bakteri Staphylococcus aureus dengan memperhatikan suhu penyimpanan ikan dan pada saat penggorengan. Saya Aisyah, saya akan menjelaskan Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae atau Pneumococcus adalah anggota dari genus Streptococcus yang gram-positif, alfa hemolitik dalam kondisi aerob, atau beta homolik dalam kondisi anaerob, dan anaerob fakultatif. Streptococcus atau bakteri patogen penyebab penyakit radang paru-paru, pneumonia, radang selaput otak, meningitis, otodis, media akut congek, dan infeksi pembuluh darah, bakterimia, yang secara alamiah hidup pada saluran hidung bagian dalam manusia tanpa menimbulkan gejala apapun. Streptococcus pneumonia merupakan penyebab utama terjadinya kasus pneumonia berat pada anak di berbagai belahan dunia. Dilansir dari WHO, terdapat lebih dari 800.000 anak balita meninggal akibat pneumonia. Serangan pneumonia oleh Pneumococcus atau Streptococcus pneumoniae biasanya mendadak diikuti dengan demam, menggigil, dan nyeri tajam pada pleura. Penularannya disebabkan saat benda asing seperti potongan makanan atau zat berbahaya seperti asap terhirup ke dalam paru-paru. Pengobatannya dengan penisilin G dosis tinggi dengan MACI sebesar 1-2 mili ternyata efektif untuk menangani pneumonia yang disebabkan Streptococcus pneumoniae. Saya Agung Himawan Prasetyo, mahasiswa YIN Syekh Nuriyati Cirebon, jurusan Tadris IPA Biologi, semester 4 Biologi C.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Ada beberapa fakta seputar tuberkulosis. TBC ini merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa yang dapat menyerang berbagai organ, khususnya organ paru-paru. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Mycobacterium tuberculosis pertama kali ditemukan oleh Robert Koch. Gejala dari penyakit TBC adalah demam, batuk atau batuk berdarah, sesak napas, keringat malam, dan penurunan berat badan. Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan dalam udara bebas selama 1-2 jam. Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia, di bawah Cina dan di atas India. Penyakit TBC merupakan infeksi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Bagaimana penularan TBC? Kuman TBC keluar ke udara melalui droplet atau percikan dahak pada saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Kuman TBC yang keluar terhirup oleh orang lain melalui saluran pernapasan. Jika daya tahan tubuh lemah, orang tersebut menjadi sakit TBC. Namun, jika daya tahan tubuh kuat, maka seseorang akan tetap sehat. Jadi, jagalah pola hidup sehat dan pola hidup bersih agar terhindar dari penyakit TBC. Bacillus subtilis. Saya Tessa Falaya Endang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri Bacillus subtilis. What gram is it? Bacillus subtilis is gram-positive. Gram is the signs of the bacteria. Can be pink or purple. Aktivitas bakteri Bacillus subtilis mampu menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus pneumoniae dan Pseudomonas fluorensis. Bakteri Bacillus subtilis memiliki aktivitas antagonis terhadap Streptococcus pneumoniae dan Pseudomonas fluorensis. Aktivitas antibakteri dimulai pada inkubasi 6 jam dan mencapai nilai maksimum pada awal fase stasioner. Pseudomonas fluorensis lebih sensitif daripada Streptococcus pneumoniae terhadap bakteriosin Bacillus subtilis. Hasil ini dapat dilihat dari kemampuan hambat supernatan bakteriosin pada inkubasi 24 dan 30 jam yang menunjukkan zona hambat yang lebih besar daripada Streptococcus pneumoniae. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sensitivitas antara bakteri gram-negatif Pseudomonas fluorensis dan bakteri gram-positif Streptococcus pneumoniae. Setiap bakteri memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap senyawa antibakteri. How does it survive? Life in most extreme environments has endosspore, allowing it to live in extreme places. Fun fact, used as a model organism for all bacteria, fungicides leave no room for fungal disease. Used for resizing textile and starching paper, good for industry. Used in antibiotic for minor cuts and burns. Adapun gejala penyakit Bacillus subtilis dapat menimbulkan penyakit seperti meningitis, endokarditis, endoftalmitis, dan gastroenteritis pada pasien dengan imunokompromis. Bacillus ini merupakan flora normal di tanah, udara, air, dan juga kompos tanah. Bakteri ini sering menjadi penyebab keracunan makanan dengan manifestasi klinis onset cepat berupa muntah dan juga diare. Adapun manfaat bakteri ini yang digunakan sebagai strategi dalam pemanfaatkan bakteri probiotik
sebagai agen kontrol biologi untuk penyakit ikan. Salah satu bakteri probiotik yang dapat mengendalikan penyakit bakteri adalah Bacillus subtilis. Bakteri Bacillus subtilis telah banyak digunakan sebagai probiotik oral dan merupakan bakteri gram positif, non-patogen, membentuk spora, serta umumnya digunakan sebagai organisme anti diare. Bacillus subtilis dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen pada ikan air laut. Unique structure contain 4 spore membranes. Double unit membrane used during mitosis have an inner and outer coat membranes. Where is it found? The bacteria subtilis is located in soil, air, and water. In the human body is located in the digestive tract. Virus avian influenza H5N1 adalah virus influenza A yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan banyak spesies hewan lainnya. Penyebab H5N1 yang sangat patogen ini umumnya dikenal sebagai flu burung. Virus influenza tipe A memiliki beberapa protein pada permukaannya. Di antaranya yaitu protein hemaglutinin atau disingkat H atau HA, serta protein neuraminidase atau disingkat NA atau N. Pencegahan dengan melakukan vaksinasi agar memiliki kekebalan dengan terbentuknya titer antibodi di dalam tubuh terhadap virus tersebut. Titer antibodi dapat diukur dalam serum darah dengan uji hemaglutinasi inhibisi. Virus avian influenza diklasifikasikan dalam tipe A, B, dan C berdasarkan perbedaan antigenik dari nukleoprotein dan matriks proteinnya. Pada virus influenza A dan B, faktor penentu antigenik terutama berupa glikoprotein, transmembran, hemaglutinin, dan neuroamidinase yang mampu menimbulkan respon imun dan respon yang spesifik terhadap subtipe virus. Selama ini virus avian influenza yang bersifat HPAI adalah H5 dan H7. Target jaringan atau organ dari virus ini dapat mempengaruhi patogenesisnya. Virus yang terbatas menyerang saluran pernafasan atau pencernaan akan menyebabkan penyakit yang berbeda dengan yang bersifat sistemik atau mencapai organ vital.